I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya Ronaldi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep model kebijakan publik, yaitu model digunakan karena adanya eksistensi masalah publik yang kompleks, dan model yaitu pengganti kenyataan. Model adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu. Model kebijakan dinyatakan dalam bentuk konsep atau teori, diagram, grafik, atau persamaan matematis. Karakteristik model kebijakan publik yaitu yang pertama, sederhana dan jelas. 2. Ketepatan identifikasi aspek penting problem kebijakan atau precise. 3. Menolong untuk pengkomunikasian atau communicable. Yang keempat, usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik, yaitu manageable. Yang terakhir, memberikan penjelasan dan memprediksi konsekuensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Teguh Pribadi dengan NIM 223030703196. Di sini saya akan menjelaskan tentang model kelembagaan. Dalam proses pembuatan kebijakan, model ini masih merupakan model tradisional, di mana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintahan. Jadi yang sangat berpengaruh di dalam model ini hanyalah lembaga-lembaga pemerintahan tingkat pusat atau daerah. Contoh kasus yang saya ambil adalah di kota Salatiga. Belasan pedagang ayam yang biasa mangkal di Jalan Taman Pahlawan mendatangi Komisi 2 DPRD Kota Salatiga. Para pedagang mengungkapkan keluh kesahnya kegiatan berjualan di tempat mereka mangkal dengan mengantongi perizinan usaha, sementara aktivitas mereka tidak diakui secara sah oleh dinas terkait. Para pedagang tersebut meminta agar tetap berjualan di pinggir jalan Taman Pahlawan. Namun, permintaan para pedagang tersebut tidak disetujui oleh Disperindak Kop, sebab pasar sudah ditata berdasarkan jenis dagangannya, yang mana kebijakan pemerintah setempat telah membangun pasar-pasar tersebut. Baik, di sini saya Tasya akan menjelaskan tentang model kelompok. Pada model ini, pemerintah membuat kebijakan karena adanya tekanan dari berbagai kelompok. Kebijakan publik merupakan hasil perimbangan dari berbagai tekanan kepada pemerintah dari berbagai kelompok kepentingan. Besar kecil tingkat pengaruh dari suatu kelompok kepentingan ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan dan kebaikan organisasi, kepemimpinan, hubungannya yang erat dengan pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya. Contoh kasusnya adalah pemerintah Kabupaten Kebumen menyatakan status quo ini kembali pada keadaan semula atas permasalahan tanah Dinas Penelitian Pengembangan TNI AD dengan masyarakat wilayah Urut Sewu Kebumen. Artinya, penggunaan lahan untuk kegiatan dilaksanakan seperti sebelum ada permasalahan TNI dapat melaksanakan latihan seperti sedia kala, sedangkan para petani melaksanakan kegiatan bercocok tanam. Selanjutnya, penyelesaian permasalahan tanah akan diadakan peninjauan di lapangan oleh TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat. Hal ini dalam rangka penentuan batas kepemilikan tanah atau suara merdeka.
Perkenalkan, nama saya Pelia Pionita, saya dari kelompok 2 dengan NIM 223030703173. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai model-model kebijakan publik, yaitu model elit. Model ini menggambarkan suatu pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida, di mana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida, dan aktor internal birokrasi pembuatan kebijakan publik. Dalam hal ini, pemerintah berada di tengah-tengah antara masyarakat dan elit. Masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas. Sementara birokrat atau administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah. Elit politik selalu ingin mempertahankan status, maka kebijakannya menjadi konservatif. Perubahan kebijakan bersifat trial dan error yang hanya mengubah atau memperbaiki kebijakan sebelumnya. Di sini saya mengambil contoh, yaitu kasusnya pada masa Prancis di bawah kepemimpinan Louis. Terdapat kaum bourgeois sebagai kelompok elit kebangsawan. Elit ini yang menyusun kebijakan publik dan mempengaruhi Louis untuk segera menetapkan di mana kebijakan publik tersebut hanya memperhatikan kepentingan elit tersebut. Perkenalkan, nama saya Artia Prodita dengan NIM 223020703146. Di sini saya akan menjelaskan model kebijakan publik yang keempat, yaitu model rasional. Apa itu model rasional? Model rasional adalah model yang mana di dalam pengambilan keputusan melalui prosedurnya akan mengajak pada pilihan alternatif yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan, yang ditekankan pada penerapan rasionalisme dan positivisme. Adapun contoh kasus dari model rasional ini adalah sebagai berikut. Pada saat bulan puasa tahun 2009 kemarin, harga gula pasir di pasar Jawa Tengah, khususnya di Semarang, melambung tinggi. Dengan melihat kondisi tersebut, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan kebijakan untuk melakukan operasi pasar, sehingga memberikan alternatif kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas kenaikan harga tersebut untuk membeli gula pasir di pasar yang disediakan pemerintah provinsi tersebut. Tentu saja, masyarakat sangat merasakan dampak dari kebijakan tersebut karena perbedaan yang signifikan antara harga gula pasir di pasar milik pemerintah provinsi dan di pasar-pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model instrumental. Model instrumental adalah perbuatan kebijakan yang melalui proses politisi, di mana di dalamnya ada tawar-menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri. Instrumentalisme menilai alternatif secara tidak komprehensif, tapi memusatkan perhatian hanya pada kebijakan yang berbeda. Secara inkremental, hanya sejumlah kecil alternatif kebijakan yang dipertimbangkan. Setiap alternatif kebijakan hanya sejumlah kecil konsekuensi akibat kebijakan yang terbatas saja yang dinilai. Setiap masalah yang menentang perbuatan kebijakan secara terus-menerus didefinisikan. Contoh kasus: pemerintah bencana menaikkan gaji presiden, menteri, dan para pejabat negara pada tahun 2001. Kebijakan ini diberlakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kinerja para pejabat negara melalui Kementerian Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara, instrumen yang akan dijadikan dasar untuk mengatur kenaikan gaji tersebut telah disiapkan, namun penentuan besarnya nominal gaji
akan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Adapun beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar kenaikan gaji Presiden, Menteri, dan para pejabat negara, yakni kenaikan gaji berkala yang sudah sejak lama tidak diberikan kepada Presiden dan pejabat negara. Sejak 5 tahun lalu gaji Presiden dan pejabat negara tidak pernah mengalami kenaikan, padahal kebutuhan semakin meningkat. Selain itu, kenaikan juga dipertimbangkan dari kinerja masing-masing pejabat negara. Karena itu, Kemenang telah menyusun pedoman berdasarkan kinerja. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugrah dengan NIM 223030703174. Di sini saya akan membahas tentang model sistem. Model sistem kebijakan publik adalah kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi untuk merancang dan mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi masyarakat. Model sistem kebijakan publik membantu pemerintah dan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan merancang kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Contoh kasusnya seperti batik yang dapat sertifikat dari UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Kini pemerintah membuat kebijakan untuk mendaftarkan angklung ke UNESCO agar alat musik khas daerah tersebut tidak diklaim oleh pihak lain. Melalui tahap verifikasi akan terbukti bahwa angklung sangat berperan dalam keberlangsungan suku bangsa khususnya di Indonesia. Jika lolos verifikasi, UNESCO akan mengeluarkan sertifikat dan angklung akan diakui sebagai warisan asli budaya Indonesia. Sekian dan terima kasih.